Itu barang. Ibarat kaos kaki yang udah nggak kuat nanjak. Tahu kaos kaki yang udah nggak kuat nanjak, ditarik turun lagi. Kaos kaki, lu ngerus aja nih. Mau ngapain lagi kalau nggak ibadah, betul? Tapi kalau ada anak muda, masih muda usianya, masih gagah fisiknya, masih segar ingatannya, dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, anti maksiat. Ini kata Allah lebih dicintai daripada orang tua. Aku lebih cintai kepada pemuda yang takwa ketimbang orang tua yang takwa. Makanya derajat pemuda yang takwa sama dengan malaikat. Jadi kalau ada pemuda yang takwa di sini meninggal dunia, makanya gue bilang anak muda, biasanya anak muda di keramat jati, bukan jadi keramat. Kalau diajak ke masjid terhadap susah, di keramat jati. Masjid yuk, salim yuk, Bang Haji. Aneh kan masih muda Bang Haji, masih umur 3 masa ke masjid. Lagi Bang Haji kan waktu patah lama mengatakan, kelapa muda kupas-kupasin, mumpung masih muda puas-puasin. Kata pemuda keramat, ya. Muka lo jauh. Yang namanya mati, nggak tunggu usia tua, nggak usah tunggu sakit, betul? Betul? Tahu psikotis wanita grup? Haji Ridwan. Itu punya anak muda, punya anak pemuda, Riki namanya. Ya. Umur 25 tahun, cakep, gagah, keren. Ya, abangnya pemain melodi sonetu. Si Riki. Ya. Di sini abangnya Robi yang meninggal. Iya. Itu pernah dengar cerita. Ini si Robi satu malam hadir begini nih, tempat ta'lim, ya. Tempatnya dia cari tempat gelap. Ini anak muda, temannya bergelap-gelap. Yang tempat gelap aja. Digigit nyamuk, selesai. Pulang anget badannya. Besoknya panas. Bapaknya Haji Ridwan kasih obat generik dah. Segala apa tuh? Ya, obat-obat generik. Obat panas dikasih. Besoknya makin panas. Khawatir nih Haji Ridwan. Lah anak, kalau makin panas aja ini ke dokter. Sampai dokter angkat tangan. Telat ini. Ente datang terlambat. Dia sudah koma, sakaratul maut. Kenapa? Cuman digigit nyamuk. Seorang anak muda perkasa meninggal dunia. Makanya anak muda kalau mau tobat, mau takwa kepada Allah, jangan tunggu nanti kalau sudah tua. Karena umur bisa datang kepada kita anytime, kapan aja. Betul? Betul? Jadi makanya kata Allah lebih cinta kepada pemuda yang takwa daripada orang yang tua yang takwa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi penuh dengan amal-amal saleh. Panjang umurnya penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini yang bakal jadi konglomerat di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, senang enak kalian. Ibarat mobil, gua nih mobil jalan. Lu bensin. Lu kan mobil mogok. Yang kedua,
dalam kapasitas seorang suami. Nah, hai para suami, mari kita tiru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi adalah suami yang terbaik di antara istri-istrinya. Gue sebut istri-istri berarti istrinya banyak lagi. Ini kalau laki saya yakin cinta Nabi itu 100%. Ini perempuannya cinta Nabi di mulut doang. Enak. Paling tinggi cinta Nabi 50%. Percaya nggak? Percaya nggak? Kita tes. Mau tanya ente. Cowok, Anda cinta Nabi? Jawab yang tegas. Anda cinta Nabi? Siap menjalankan sunnah Nabi? Jelas, mantap. Coba kita tanya cewek. Bu, cinta Nabi? Cinta Nabi? Boleh suaminya ikut sunnah Nabi? Cinta Nabi, cinta. Boleh suami ikut Nabi? Tidak. Kenapa? Dia bisa mengatakan suami saya enggak boleh ikut sunnah Nabi karena mereka buruk sangka terhadap poligami yang dilakukan Nabi. Betul? Betul. Sama aku dah. Kenapa perempuan buruk sangka? Karena masalah poligami enggak pernah dibahas di majelis ta'lim. Ditabuhkan oleh orang untuk dibicarakan. Sehingga kesannya, jangankan orang luar, orang dalam sendiri bisa mengatakan, Islam itu mendiskreditkan perempuan dengan konsep poligami. Ya. Ini namanya su'udzon, buruk sangka karena nggak paham. Betul? Makanya kita kudu paham apa itu poligami. Kamu cerita poligami boleh nggak, Bu? Jadi begini, Rasulullah bininya berapa? Berapa? 9. Berapa bini Nabi? 7, 9. Woi, berapa? 14. Kita hitung aja yuk. Kita hitung ya. Yang pertama siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan Siti Khadijah Nabi enggak poligami, monogami atau istri. Sampai Siti Khadijah meninggal dunia, itu istri Nabi satu. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW menduda selama 3 tahun. Ini mematahkan tudingan bahwa Rasulullah itu hiperseks dengan beristri banyak. Karena apa? Ketika dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, Nabi monogami. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, beliau menduda 3 tahun lamanya. Coba orang jadi keramat. Minumnya mati. Kuburan belum kering. Udah kawin lagi, betul. Ini Bu. Mana orang? Ini bukti bahwa Rasulullah bukan tipikal laki-laki hiperseks. Ya. Jadi monogami 3 tahun menduda. Nah, beliau menikah setelah itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasinya apa? Untuk mempersatukan kabilah-kabilah yang saat itu rentan akan permusuhan, perpecahan, peperangan. Setiap saat itu kabilah-kabilah bangsa Arab
itu selalu perang bertempur. Sementara umat Islam jumlahnya nggak ada kayak sekarang, miliaran. Saat itu jumlahnya masih sangat sedikit dan dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan pernikahan silang. Paham? Paham? Untuk memperkuat persatuan kesatuan umat, untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, maka diperintahkan Nabi menikahkan anak-anak gadisnya dengan para sahabat. Begitu juga agar Nabi menikahi putri-putri sahabat atau janda-janda sahabat. Tujuannya mempererat ukhuwah Islamiyah yang terdiri dari kabilah-kabilah saat itu. Paham? Paham? Jadi tendensinya bukan seks oriented, tapi persatuan oriented, ukhuwah oriented. Paham? Nah, oleh karena itu Nabi menikahkan putrinya yang pertama, Siti Ruqayyah. Ya, Ummu Kalsum yang pertama. No. Siti Ruqayyah yang pertama dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi di tengah perjalanan Siti Ruqayyah meninggal dunia. Maka Utsman bin Affan dinikahkan dengan adiknya itu Ummu Kalsum. Ya. Dan yang ketiga putri beliau Siti Fatimah dinikahkan kepada sahabat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi putri-putri beliau dinikahkan dengan para sahabat, maka beliau pun diperintah oleh Allah untuk menikahi putri sahabat. Yang kedua, beliau menikah dengan Sa'udah binti Jam'ah. Yang ketiga, dengan Aisyah binti Abu Bakar. Yang keempat, dengan Hafsah binti Umar. Yang kelima, dengan Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang keenam, dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Yang ketujuh, dengan Zainab binti Yahsi. Masih ada? Masih ada? Masih ada, Habib. Masih. Yang ke-8, dengan Sofia binti Huyai. Yang ke-9, dengan Juwairiyah binti Al-Harith. Masih ada? Masih ada? Masih. Yang ke-10, dengan Maimunah binti Al-Harith. Masih ada? Masih. Yang ke-11, dengan Maria Al-Qibtiyah. Masih ada? Jadi berapa istri Nabi? Berapa istri Nabi? Mohon maaf Pak Lurah tadi belum satu buat saya. Sekarang satu buat Bapak Lurah Jati Keramat. Jadi istri Nabi berapa Pak Lurah? 11. Bu, jangan tanya lagi dah. Bu, ini 11 banyak apa dikit? Banyak. Ini 11 banyak apa dikit, doi? Banyak. Sedikit. Kenapa sedikit? Karena Nabi Dawud alaihissalam menurut tafsir Al-Munir istrinya 100. Nabi baru 9. Nabi Daud cepet bininya. 9 banyak. 100 banyak apa dikit ini? Bu, ini 100 dikit atau banyak? Banyak. Sedikit. Kenapa? Menurut tafsir Al-Munir, Nabi Sulaiman alaihissalam bininya 1000. Jangan tanya gue gimana gilirnya dah. Ini sejarah. Nabi Daud cepet, Nabi Sulaiman 1000. Banyak apa dikit? 1000. Banyak. Sedikit. Kenapa? Itu Kaisar Ming, Raja Tiongkok abad ke-18.
pernah bikin istana dengan 3.000 kamar karena bininya ada 3.000